Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh kembali lagi hari ini untuk datang di hadirat Tuhan, untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita sudah sampai kepada bulan yang kedua di tahun 2022. Hari ini tanggal 6 Februari tahun 2022. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu, sehingga kita sudah sampai pada bulan kedua di tahun 2022. Puji Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan, pemeliharaannya, penjagaannya, dan perlindungan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya. Let's pray. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, forever and ever. Thank you Lord. Terima kasih Bapa untuk hari ini Bapa, waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami Bapa. Kami mau pakai sebaik-baiknya waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan kebaktian missions Bapa dari awal hingga akhir Bapa. Biarlah Tuhan yang bertata, Tuhan yang bersemayam, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Urapi terus hamba-Mu dengan urapan yang baru. Penuhi terus dengan hikmat Tuhan, perkataan-perkataan yang dari Tuhan. Tuhan penuhi mulut hamba-Mu ini, agar setiap perkataan yang keluar semua hanya datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Tutup bungkus Bapa kebaktian missions Bapa dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dengan pasukan malaikat-Mu Bapa, baik di luar, di dalam, dan di setiap ruangan. Penuhi dengan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan yang kuduskan, Tuhan yang beracara Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. 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 Kita akan angkat pujian. Jadikan aku rumah doa-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku.
datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, ku maju agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Besar dan ajaib karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu,
kasih Bapa, benar Engkau layak untuk disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu Bapa, sujud menyembahmu, Sang Pencipta langit dan bumi. Engkaulah Tuhan yang berkuasa, layaklah kami datang menyembahmu. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan meninggikan Engkau di tempat maha tinggi. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Itu pintu buka nggak? Buka. Panas ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Amin. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Amin. Puji Tuhan. Praise God. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku,
cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Oh
Tuhan. Haleluya. Haleluya. Benar Bapa, Engkau layak untuk menerima setiap hormat, pujian, dan kemuliaan. Engkau patut untuk disembah. Engkau Raja di atas segala raja, yang patut untuk menerima setiap hormat, pujian, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapa, terima kasih Bapa untuk kesempatan pada hari ini Bapa. Tuhan sudah memberikan lagi hamba-Mu kesempatan untuk datang di hadirat-Mu, untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu Tuhan, dan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Hamba-Mu tidak layak Bapa, tetapi Tuhan yang sudah melayakkan hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Karena Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu Bapa. Karena Tuhan yang bersabda, Tuhan yang berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan ajar kami semua untuk takut akan Engkau, agar kami semua tetap taat dan setia kepada Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Nyatakan Bapa setiap isi hati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu Bapa, agar setiap firman-Mu boleh mengikis kami, mengupas kami Bapa. Hati dan pikiran kami yang harus dibersihkan, yang harus dikuduskan Bapa, dari setiap amarah, dari emosi, kesombongan, keangkuhan, iri hati, dan kejahatan Bapa. Biarlah Tuhan bersihkan kami, bersihkan, kuduskan Bapa, agar kami tidak menjadi orang-orang yang munafik di hadapan Tuhan, tapi kami boleh menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang siap untuk diajar oleh Tuhan dan siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Beracaralah Tuhan. Serahkan Bapa pemberitaan firman-Mu dari awal sampai pada akhir. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Puji Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar akan dunia ini. Anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar akan umat manusia, yaitu kita semua yang ada di muka bumi ini. Amin. Puji Tuhan. Praise God. God is good. Praise God. Haleluya. Saudara, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu ya. Kita sudah memasuki di bulan kedua. Kita sudah memasuki di bulan kedua di tahun 2022. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu ya. Semua karena penyertaan Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan, penjagaannya dan perlindungan Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saat ini situasi yang tidak menentu di tahun yang ketiga ya, situasi yang masih belum menentu dengan virus-virus yang ada. What situation with the virus, with pandemic, global pandemic, but we are so blessed that
God is with us. Amen. Until today, He is still watching over us and taking care of us. Amen. Praise God. Haleluya. Saat ini kita mau belajar sama-sama firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang berapa tadi? 18 sampai 18. Ya, so Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita mau belajar sama-sama firman Tuhan pada hari ini, dan Tuhanlah yang akan mengajar kita, Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Oleh sebab itu siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita akan bacakan sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Perikop hari ini perumpamaan tentang pelita. Jadi hari ini kita mau belajar sama-sama tentang perumpamaan tentang pelita. Ini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pelita, ya, bagaimana, apa artinya pelita, apa artinya perumpamaan tentang pelita, ya. Jadi kita mau belajar sama-sama pada hari ini. Kita akan bacakan firman Tuhan dari ayat yang ke-16, the verse of 16 until the 18, ya. Kita akan bacakan sama-sama. Ayat 16. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki diam, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Ayat 17. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Ayat 18. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Oke, kita mau bacakan lagi dari ayat yang ke-16. Ayat 16. Baca, ya. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan. Ya, jadi ini di ayat yang ke-16, di situ dikatakan tidak ada orang yang menyalakan pelita dan ditutupi oleh tempayan. Ya, jadi ini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pelita. Jadi apa artinya pelita? Ya, pelita itu adalah sebagai lampu yang menerangi. Ya, pelita itu adalah sebagai cahaya terang, ya, lampu atau cahaya yang menerangi. Jadi kalau tidak ada orang yang memasang lampu lalu ditutupi cahaya atau terang dari lampu itu ditutupi dengan tempayan atau juga dengan kain atau dengan kelambu, ya. Jadi tidak kelambu mungkin masih bisa terlihat, tetapi ditutupi dengan curtain, ya, atau kain, ya, itu tidak akan bisa menerangi seluruh ruangan. Jadi di sini dikatakan perumpamaan tentang pelita. Tidak ada orang yang akan menyalakan pelita lalu ditutupi pelita itu atau ditaruh di bawah kolong tempat tidur atau ditaruh di bawah kolong kursi. Jadi tidak ada orang yang memasang pelita atau memasang lampu, artinya lalu ditaruh lampu itu ke bawah kursi atau ke bawah tempat tidur ataupun di bawah tempayan. Di situ dikatakan. Kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-17. Ayat 17. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Teruskan. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan.
Jadi di ayat yang ke-17 kita bacakan lagi pelan-pelan. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Yang tidak akan dinyatakan. Stop dulu. Jadi di situ dikatakan ya di ayat yang ke-17, tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan ya. Jadi artinya dengan perumpamaan lampu, dengan perumpamaan pelita itu Tuhan Yesus katakan ya, tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Jadi artinya itu artinya pelita itu dia yang menerangi ya. Pelita itu adalah penerang, dia memberi cahaya, dia memberi terang. Artinya lampu ya, lampu itu memberi terang, memberi cahaya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan bahwa pelita adalah terang. Pelita itu untuk menerangi seluruh ruangan ya. Setiap orang yang membawa terang itu artinya pelita akan membawa terang itu. Jadi pelita itu yang ada di dalam orang yang memiliki terang itu. Dia yang akan membawa terang itu, dia yang akan membawa terang itu kepada kegelapan ya. Jadi di dalam ayat yang ke-17, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Jadi artinya tidak ada sesuatu yang kita sembunyikan itu yang tidak akan dinyatakan. Itu pasti akan dinyatakan karena Tuhan mengetahui apa yang tersembunyi ya. Artinya Tuhan tahu, Dia Maha tahu, Dia tahu apa yang tersembunyi atau apa yang kita sedang sembunyikan. Jadi kita tidak bisa simpan dengan secara rahasia ya apa yang kita mau sembunyikan dari Tuhan, karena pada satu hari akan dinyatakan. Tuhan akan nyatakan bahwa Dialah yang Maha tahu akan semua yang tersembunyi. Jadi kita teruskan dulu yang ayat yang ke-17. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan disembunyi dan diumumkan. Tidak akan diketahui. Tidak akan diketahui dan diumumkan. Jadi tidak ada sesuatu di situ dikatakan. Bacakan lagi Pak, apa yang terakhir? Amin. Ya. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia. Jadi tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui. Yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Dan diumumkan. Jadi tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui atau diumumkan. Jadi maksudnya dan diumumkan di situ ya dikatakan. Jadi sesuatu yang tersembunyi itu pasti akan dinyatakan ya. Tidak akan bisa disembunyikan dengan waktu yang lama atau tidak bisa, dia akan dinyatakan. Amin, akan terlihat pada akhirnya, akan dinyatakan ya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi di mata Tuhan. Semua akan dinyatakan, semua akan diberitahu. Artinya Tuhan mengetahui segala sesuatunya. Oleh sebab itu perumpamaan tentang pelita artinya Tuhan sedang memberikan perumpamaan bagaimana kita yang memiliki terang Tuhan yang ajaib yang ada di dalam kita. Bagaimana itu terang itu yang ada di dalam kita? Apakah terang itu terpancar keluar? Apakah terang itu menerangi kegelapan? Apakah terang itu yang ada di dalam kita menerangi orang-orang di sekitar kita? Apakah terang Tuhan yang ajaib yang ada di dalam kita itu membawa terang kepada dunia? Artinya membawa terang Tuhan yang ajaib kepada dunia yang penuh dengan kegelapan. Jadi ini diartikan tentang pelita. Apa artinya pelita? Pelita itu adalah terang Tuhan yang ajaib ya. Artinya Tuhan adalah terang itu. Dia yang sudah menerangi bumi, Dia yang sudah menerangi kita dengan terangnya yang ajaib. Oleh sebab itu segala sesuatu yang tersembunyi pasti akan dinyatakan di ayat yang ke-17 ya. Tidak akan bisa tersembunyi lama-lama. Di situ pun dan diumumkan dikatakannya di ayat ke-17
Teruskan dulu ke ayat yang ke-18. Ayat 18. Ya. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Ya. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. daripadanya akan diambil. Jadi di ayat yang ke-18 dikatakan, bacakan lagi ayat yang ke-18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Jadi, tetapi bagi, coba baca. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. daripadanya akan diambil. Jadi di situ di ayat yang ke-18 dikatakan ya. Bacakan lagi, sekali lagi. Dan terusnya juga apa yang ia anggap ada padanya. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Teruskan, coba bacakan lagi ayat yang ke-18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, Tuhan Yesus katakan. Ya, perhatikanlah cara kamu mendengar. Jadi kita harus memperhatikan dengan benar, memperhatikan pendengaran kita itu dengan benar ya. Jadi perhatikanlah cara kamu mendengar. Terus Karena siapa yang mempunyai, Tuhan Yesus katakan, siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. kepadanya akan diberi. Jadi siapa yang memiliki, yang mempunyai, kepadanya akan diberi ya sesuatu. Apapun itu Tuhan katakan, bagi siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Lalu Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. daripadanya akan diambil ya. Jadi barang siapa yang tidak memiliki, tidak mempunyai apa yang Tuhan Yesus perumpamakan itu, apa yang Tuhan Yesus katakan ya, siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Daripadanya akan diambil. Siapa yang tidak mempunyai, tidak memiliki, artinya di situ dikatakan ya. Teruskan lagi ayat 18. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Juga apa yang dia anggap ada padanya. Oke, juga apa yang dia anggap ada padanya. Ya, jadi juga apa yang dia anggap ada padanya. Itu pun di situ dikatakan, ya, apapun yang dia anggap ada pada dia, pada seorang itu pun tetap akan diambil. Ya, apapun. Jadi apapun yang kita miliki, kita punya, daripadanya akan diambil. Jadi Tuhan Yesus katakan, apapun yang kita punya akan diambil. Jadi kita harus memiliki apa yang diartikan oleh Tuhan Yesus ya. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi ya, dan barang siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil ya. Itu sudah dikatakan jelas di ayat yang ke-18. Jadi kita harus belajar apa artinya pelita. Tentang pelita ini ya. Pelita itu artinya Tuhan Yesus mau kita membawa terang Tuhan yang ajaib kepada dunia yang penuh dengan kegelapan. Oleh sebab itu ada di dalam ayat-ayat yang lain, di situ juga dikatakan bahwa kita harus menjadi terang dan garam dunia ya. Oleh sebab itu pelita adalah perumpamaan tentang terang Tuhan yang ajaib. Tuhan sedang membicarakan tentang terangnya yang ajaib. Barang siapa yang mempunyai terang itu, yang memiliki terang Tuhan yang ajaib, ya, dia harus menerangi, dia harus meneladani, ya, terang Tuhan yang ajaib yang ada di dalam kita, yang ada di dalam seseorang harus menjadi penerang, dia harus menjadi terang menderang. Yang harus menerangi dunia, menerangi kegelapan. Dunia yang penuh dengan kegelapan. Menerangi community di sekitar kita. Menerangi orang-orang di sekitar kita. Karena terang Tuhan yang ajaib itu yang menerangi kita. Oleh sebab itu kita yang sudah memiliki terang Tuhan yang ajaib, kita harus menjadi teladan. Kita harus meneladani setiap terang Tuhan yang ajaib itu yang ada di dalam kita, boleh menerangi setiap
orang yang melihat kita. Karena Tuhan katakan kamu harus menjadi terang dan garam dunia. Artinya terang itu menerangi, dan garam itu orang bisa rasakan kehadiran kita. Orang bisa rasakan kehadiran kita. Itu artinya garam. Garam itu ditaruh di makanan. Jadi makanan itu kita bisa rasakan, ya, makanan. Oleh sebab itu Tuhan bicara garam, artinya Tuhan bicara garam, yaitu orang bisa merasakan kehadiran kita. Oleh sebab itu jangan sampai kita sudah mengaku kita percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kita tidak menjadi teladan. Karakter kita yang tidak menjadi teladan bagi dunia, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi community kita. Artinya bicara pelita itu bicara tentang terang Tuhan yang ajaib. Jadi kita harus mengerti artinya apa yang diartikan oleh Tuhan Yesus tentang pelita. Apa artinya pelita? Pelita yang berbicara tentang Tuhan, terang Tuhan yang ajaib. Tuhan adalah terang itu. Tuhan yang sudah menerangi bumi, Tuhan yang sudah menerangi kita. Dialah yang sudah membawa terang itu di muka bumi ini. Damai sejahtera Tuhan, ya, sukacita Tuhan, itulah terang Tuhan yang ajaib. Kita harus penuh dengan sukacita. Kita harus penuh dengan terang Tuhan, penuh dengan damai sejahtera. Kita tidak boleh bersungut-sungut, berbantah-bantahan, atau saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kita harus saling mengakui kesalahan kita. Kita harus saling menolong, saling mengasihi, saling menerangi, saling membantu, atau saling memperdulikan satu dengan yang lain. Itu artinya terang Tuhan yang ajaib. Itu yang diartikan tentang pelita. Ya, jadi kita harus menjalani apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana terang Tuhan yang ajaib yang ada di dalam kita. Harus menerangi kegelapan, harus menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan. Harus membawa terang Tuhan yang ajaib kepada dunia yang penuh dengan kegelapan. Agar kita boleh membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Karena mereka melihat terang itu yang ada di dalam kita. Terang itu, pelita itu yang ada di dalam kita. Orang melihat terang Tuhan yang ajaib, sehingga mereka mau datang mencari, mereka mau datang mencari Tuhan. Siapakah Tuhan itu yang ada di dalam orang itu? Orang itu dia berbeda, dia tidak sama seperti dunia, dia begitu berbeda. Oleh sebab itu orang-orang yang melihat dan merasakan kehadiranmu, dia akan datang mencari Tuhan. Karena dia tahu, dia mau mengenal Tuhan itu. Tuhan yang membawa terang kepada kita. Tuhan yang menjadi terang bagi kita. Terang Tuhan yang ajaib. Itu yang dicari-cari oleh orang. Itu yang dicari-cari oleh manusia. Karena mereka sudah hidup di dalam kegelapan. Mereka hidup di dalam dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran, ya, kenajisan hidup, kekotoran, ya, kekejian hidup, kejahatan. Oleh sebab itu mereka sudah lelah dengan kehidupan seperti itu. Mereka mau mencari Tuhan yang membawa terang, yang menerangi dunia, yang menerangi kita, yang membawa sukacita itu, membawa damai sejahtera bagi umat manusia. Oleh sebab itu biarlah kita semua sama-sama memperhatikan. Di situ dikatakan hendaklah kamu mendengarkan dengan baik. Jadi dengarkanlah firman Tuhan dengan baik. Dengarkanlah suaranya. Tuhan sedang berbicara lewat kebenaran firman-Nya. Jangan kita menentang, jangan kita mengeraskan hati kita. Karena hati yang keras itu datang dari si jahat. Ya, Tuhan itu melembutkan hati manusia. Roh Kudus melembutkan hati manusia. Oleh sebab itu, jangan kita keraskan hati kalau ada kebenaran firman Tuhan yang sedang disampaikan. Biarlah kita membuka hati kita lebar-lebar dan kita menerima firman Tuhan yang sedang disampaikan. Karena firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Ya, di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-1, yang pertama di situ dikatakan, ya,
bahwa firman Tuhan adalah Tuhan adalah firman itu sendiri, ya. Akulah firman itu, ya. Jadi di situ dikatakan bahwa kita harus mendengarkan dengan baik. Tuhan katakan, dengarkanlah suaranya dengan baik, dengarkanlah perintah-perintahnya dengan baik. Dia sedang memberitahukan kepada kita tentang perumpamaan tentang pelita, perumpamaan tentang terangnya yang ajaib. Dia sedang berbicara tentang perumpamaan tentang bagaimana kita menjadi terang dan garam dunia. Itu yang sedang dibicarakan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-16 sampai 18. Di situ dia sedang berbicara apa artinya pelita. Pelita yaitu membicarakan tentang terangnya yang ajaib. Dia sedang memberitahukan kepada kita, kepada murid-muridnya, kepada kita semua, apa artinya pelita itu. Dia sedang berbicara atau memberitahukan kepada kita tentang terang Tuhan yang ajaib. Kita harus menjadi orang-orang yang membawa terang itu, membawa terang Tuhan yang ajaib kepada dunia yang penuh dengan kegelapan. Karena begitu banyak keluarga kita yang belum diselamatkan, keluarga yang belum bertobat, yang masih bebal, yang masih keras hati dan tidak mau datang kepada Tuhan, hanya mau bermain-main dengan Tuhan. Mereka tidak sungguh-sungguh, mereka hanya tahu mereka percaya tetapi tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan hati mereka. Oleh sebab itu Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi dan kekuatanmu. Oleh sebab itu jangan kita mengasihi Tuhan setengah-setengah hati, karena kita akan tidak bisa bertumbuh. Kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, agar kita dibawa bertumbuh oleh Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan membawa kita menjadi orang-orang yang membawa terangnya yang ajaib, ya. Jadi bicarakan tentang terang Tuhan yang ajaib yang harus ada di dalam kita, ya. Walaupun situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang begitu rumit saat ini, tetapi jangan kita sampai lupa bahwa terang Tuhan yang ajaib yang ada di dalam kita harus menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan, harus menjadi terang dan garam dunia. Itulah pesan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya pada hari ini. Bagaimana perumpamaan tentang pelita, yaitu Tuhan sedang mengajar kita hari ini untuk menjadi orang-orang yang membawa terang Tuhan yang ajaib, orang-orang yang menjadi terang dan garam dunia. Amin. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan pada hari ini. Ya, Tuhan yang sudah mengajar kita, Dia yang bersabda, Dia yang berfirman. Karena Tuhanlah yang sanggup untuk mengubah setiap orang. Tuhanlah yang sanggup untuk membaharui setiap orang. Amin. Luar biasa Tuhan kita, Dia ajaib, Dia luar biasa, Dia dahsyat. Oleh sebab itu kita harus mendengarkan firman-Nya dengan baik. Kita harus mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh pengabdian kepada Tuhan, dengan penuh penghormatan kepada Tuhan. Dan biarlah kita semua boleh menerima firman Tuhan pada hari ini yang sudah diberikan, yang sudah disiapkan oleh Tuhan, bahwa firman Tuhan pada hari ini boleh membawa kita orang-orang yang membawa terang Tuhan yang ajaib dan menjadi terang dan garam dunia di masa-masa global pandemic ini, di masa situasi dengan all the virus right now. We don't know what is going to be. Ya, begitu banyak orang yang khawatir, begitu banyak orang yang hidup di dalam kebingungan karena mereka tidak tahu apa yang akan datang. What's next? What's gonna happen next? What's coming next? We don't know. Yang penting kita harus tahu,
we must understand that God is with us. Amin. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan yang selalu menerangi kita. Dia yang membawa terang itu. Dialah yang menjadi terang itu. Dialah penerang bumi. Dialah penerang kita semua, umat manusia yang percaya kepada Dia, yang percaya kepada Tuhan sebagai penerang itu, sebagai terang dan sebagai Tuhan yang sudah menyelamatkan kita umat manusia. Amin. Puji Tuhan. Saya sangat diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita sama-sama belajar bahwa kita semua harus tetap belajar dan belajar, ya. Artinya tetap belajar dan belajar. Karena Tuhan katakan yang berkata-kata bukan kita, Roh Kudus yang akan berkata-kata. Jadi kita tetap pelajari bagaimana Tuhan mau membawa kita, bagaimana rencana Tuhan. Tuhan, apakah yang Tuhan mau? Kita harus tetap mencari bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kita, umat-umatnya. Amin. Di saat ini situasi, in this situation right now, kita hadapi what we facing right now, it has to be done, has to be happening right now. Apapun yang kita hadapi, tetap kita percaya bahwa Tuhan yang sanggup untuk mengendalikan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, karena Dialah yang berkuasa di atas segala-galanya. Tuhan adalah Tuhan yang pencipta langit dan bumi, lautan dan segala isinya. Dia sanggup untuk mengubah atau mengadakan atau meniadakan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Oleh sebab itu, kita hanya tetap mengandalkan Tuhan. Kita hanya tetap berharap kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Apapun situasi yang ada saat ini, kita percaya di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada masa depan, dan di dalam Tuhan ada jaminan keselamatan. Amin. Puji Tuhan. Sangat memberkati firman Tuhan hari ini, yang sangat memberkati kita semua. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menolong kita semua, boleh membawa kita semua untuk tetap hidup di dalam pertobatan, untuk tetap hidup di dalam kekudusan, dan tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dan Tuhan masih berikan kepada kita, kita harus pakai sebaik-baiknya. Yaitu pakailah waktu dan kesempatan ini. Karena Tuhan hanya mempunyai satu tujuan di saat Dia memberikan waktu dan kesempatan kepada kita, karena tujuannya hanya untuk membawa kita bertobat, hanya untuk membawa manusia untuk hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Praise God. Haleluya. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oh ya. Kita akan berdoa dulu. Kita mau serahkan setiap pokok doa kita kepada Tuhan. Karena begitu banyak pokok doa yang kita tidak perlu sebutkan satu persatu. Karena Tuhan Maha Tahu. Serahkan saja seluruh pokok doa kita kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang akan menjawab dengan waktu Tuhan, dengan rencana Tuhan, dengan cara Tuhan. Amin. Let's pray. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa, terima kasih untuk hari ini Bapa, untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan ajarkan dan Tuhan sudah sampaikan kepada kami ya Bapa. Biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu, Tuhan yang meteraikan, Tuhan yang menguduskan, Tuhan yang terus memimpin kami di saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Karena Tuhan sedang mengajar kami agar kami boleh menjadi orang-orang yang membawa terang Tuhan yang ajaib. Kami menjadi orang-orang yang membawa menjadi garam, menjadi terang dan garam dunia.
Oleh sebab itu Bapa, kami sangat bersyukur, kami sangat mengucap syukur kepada Tuhan atas semua Bapa kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang membawa kami untuk tetap bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan dan tetap bertumbuh di dalam karakter kami di hari demi hari Bapa, karena karakter yang membawa pertumbuhan, karakter yang mengubahkan setiap manusia dan membaharui setiap manusia. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami Bapa. Biarlah Tuhan ajar kami untuk takut akan Engkau, agar kami tidak mau melakukan kejahatan-kejahatan di mata Tuhan. Tuhan tolong kami semua, pimpin setiap langkah kami. Kami serahkan Bapa ke dalam tangan-Mu. Kami juga serahkan Bapa untuk terus Missions and Prayer House. Tangan Tuhan menyertai hamba-hamba-Mu yang sudah berjerih payah. Tangan Tuhan menyertai. Serahkan juga setiap pokok doa kami yang begitu banyak untuk disebut satu persatu. Tuhan Maha Tahu, kami serahkan semua. Tuhanlah yang akan menjawab setiap pokok doa kami. Bapa, kami juga serahkan para leader negara, pemerintah, bangsa-bangsa. Biarlah Tuhan penuhi mereka dengan hikmat Tuhan, agar mereka boleh memimpin dengan baik, mengambil keputusan-keputusan dengan baik menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga serahkan para dokter, tim medis, semua Bapa. Tuhan juga berikan mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk menjalani tugas-tugas mereka. Terima kasih. Serahkan juga keluarga-keluarga, rumah tangga. Bawa mereka untuk datang kepada Tuhan, bertobat dan menerima keselamatan. Kami juga serahkan Bapa, keluarga kami. Biarlah Tuhan bawa mereka untuk datang kepada Tuhan, bertobat dan menerima keselamatan. Kami serahkan juga anak-anak yang sakit, orang-orang sakit, keluarga yang berduka. Bawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari-hari yang kami sudah lalui bersama-Mu. Kami serahkan terus situasi yang ada di Afghanistan, situasi di muka bumi ini Bapa. Biarlah Tuhan yang memegang kendali, karena memang Tuhan yang memegang kendali. Dan hanya Tuhan yang sanggup untuk mengendalikan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini Bapa. Kami tidak mengerti apa yang terjadi Bapa, hanya Tuhan yang Maha Tahu. Tapi kami percaya, kami tetap mengandalkan Engkau. Kami tetap percaya kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan bahwa Tuhan yang sanggup untuk menolong kami semua. Terima kasih Bapa. Berikan kami semua kekuatan. Bapa, berikan kami terus sukacita, damai sejahtera, dan juga berikan kami semua kesabaran untuk menghadapi situasi yang ada. Berikan kami semua ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, agar kami tetap taat dan setia sampai Engkau kembali. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau serahkan semua Bapa hanya di dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa khususnya untuk hamba-Mu Brian Houston, keluarganya. Tuhan tolong Bapa, bawa mereka Bapa untuk tetap setia, taat kepada Tuhan. Tangan Tuhan menyertai hamba-Mu, tangan Tuhan yang menolong, tangan Tuhan yang akan terus memberikan Bapa petunjuk-petunjuk, dan juga Tuhan yang akan memimpin setiap langkah mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan mereka. Tuhan akan menyertai mereka sampai pada kesudahan nanti. Bapa, kami serahkan juga hamba-hamba-Mu yang sedang menjalani tugas-tugas mereka. Biarlah tangan Tuhan menyertai mereka, tangan Tuhan yang menolong mereka. Terima kasih Bapa, ampuni kami semua umat manusia, bangsa-bangsa, jiwa-jiwa, keluarga-keluarga. Ampuni kami Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya ada jaminan keselamatan, ada jaminan keselamatan di dalam Tuhan Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa, kami serahkan juga all the vaksin. Bapa, kami percaya Tuhan yang menjamah memberkati setiap vaksin Bapa, agar boleh menjadi kekuatan kesehatan bagi tubuh kami yang lemah ini, terutama bagi anak-anak. Terima kasih ya Bapa, kami ada di dalam perlindungan Tuhan, penjagaan-Mu Bapa, pemeliharaanmu.
Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, namamu yang berkuasa, namamu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Praise God. Kita sudah sampai pada akhir kebaktian missions pada hari ini. Biarlah kita semua tetap setia dan tetap taati setiap kebenaran firman Tuhan. Amin, haleluya. Kita angkat pujian untuk menutup kebaktian mission pada hari ini. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. You are so great, O Lord. You are so great. How great thou art. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you for today. Such a wonderful day. Such a beautiful day. Thank you, Lord. Hallelujah. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Stay safe, stay blessed, and stay strong.
in God. Hallelujah. God bless us all.